Dan itu semua ada di bawah kepemimpinan kekaisaran. Dengan plat Xuanji, seorang pemimpin bisa menguasai 6 wilayah dari kekaisaran. Di dunia persilatan saat ini ada 2 orang pendekar hebat, yaitu Hai Fengxi pemilik Papilion Air Yunguan, dan satu lagi Bai Fengxi seorang pendekar wanita dari sekte Tianshuang. Demi reputasi mereka berdua saling bertarung. Hai Fengxi seorang pendekar yang tidak terbiasa berhubungan dengan orang lain, namun ketika ia ditantang oleh Bai Fengxi, maka Hai Fengxi selalu menyetujuinya. Rumornya jika di suatu tempat ada Bai Fengxi, maka di situ juga pasti ada Hai Fengxi. Cerita dimulai dari negara Dong. Seorang putra mahkota bernama Jingyan datang menemui ayahnya Kaisar Chunxi. Ia memberitahukan jika plat Xuanji telah menghilang. Setelah Kaisar diberikan pendapat oleh orang yang ia sebut guru, Kaisar pun memberikan titah kepada raja di 6 wilayah agar mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari plat Xuanji yang telah hilang. Di Papilion Air Yunguan, berita itu telah sampai kepada Zhongli, pengawal dekat dari Hai Fengxi. Mendengar kabar hilangnya plat Xuanji, Hai Fengxi menganggap jika kekaisaran sekarang sedang melemah. Maka dari itu niat memberontak dari 6 wilayah mulai bangkit. 1 bulan telah berlalu. Di Gunung Xuan, orang-orang dari berbagai wilayah tengah mengejar plat Xuanji yang berada pada Yan Yingzhou, jenderal dari Jizhou. Di wilayah Jizhou, Xiao Shukong memberitahukan Pangeran Huangzhou jika jenderal mereka Yan Yingzhou sudah mendapatkan plat Xuanji. Pangeran Huangzhou pun meminta Xiao Shukong untuk mengirimkan bantuan kepada Yingzhou. Karena setelah plat Xuanji dimiliki oleh Jizhou, maka Pangeran Huangzhou akan bisa menguasai dunia ini. Sementara itu Yingzhou yang masih dikejar, akhirnya terkepung oleh para pendekar. Tiba-tiba saja datang seorang pendekar wanita, yaitu Bai Fengxi. Kedatangannya ia ke sini bukan untuk mengambil plat Xuanji, melainkan ia tertarik kepada Yingzhou dan berniat membawanya pergi dari sini. Di kediamannya, Hai Fengxi diberitahu Zhongli jika Yingzhou, jenderal dari Jizhou, sudah mendapatkan plat Xuanji. Hai Fengxi merasa jika tindakan Yingzhou ini akan merugikan dirinya sendiri. Karena setiap wilayah yang ingin mendapatkan plat Xuanji pasti akan direbut kembali oleh wilayah lainnya. Maka dari itu Hai Fengxi belum ingin melakukan pergerakan. Zhongli juga melaporkan jika Yingzhou diselamatkan oleh Bai Fengxi dari sekte Tianshuang. Hai Fengxi pun meminta Zhongli agar mengutus burung Changyi untuk mengawasinya. Karena Hai Fengxi tahu jika Bai Fengxi tidak ingin mendapatkan plat Xuanji, namun ia hanya ingin membantu karena melihat ketidakadilan. Di sini Yingzhou berterima kasih kepada Bai Fengxi. Alasan Bai Fengxi menyelamatkan Yingzhou karena Yingzhou pernah menyelamatkan rakyat kota Changfeng ketika terjadinya peperangan antara wilayah Jizhou dengan wilayah Shangzhou. Yingzhou meminta Bai Fengxi untuk mengantarkan plat Xuanji ke wilayah Jizhou. Namun Bai Fengxi tidak mau ikut campur dalam urusan ini karena tujuannya hanya untuk menyelamatkan Yingzhou. Ia pun memberikan Yingzhou obat untuk memperpanjang umurnya sementara waktu, dan ia akan pergi ke tempat keluargahan untuk meminta obat. Di kediamannya, Hai Fengxi diberitahu jika Bai Fengxi pergi ke tempat keluargahan. Hai Fengxi tahu jika Bai Fengxi datang ke sana karena ingin meminta obat untuk Yingzhou. Dan kebetulan sekali hari ini ia mendapatkan undangan dari Tuan Han Xuanling. Di kediaman keluargahan sedang dirayakan pesta ulang tahun Tuan Besar Han Xuanling. Tiba-tiba saja datang Bai Fengxi berteriak mengucapkan selamat. Tuan Han yang melihatnya langsung mengusir Bai Fengxi karena ia selalu meminta obat secara paksa kepadanya. Namun Bai Fengxi akan pergi setelah ia mendapatkan obat bubuk jipu dan pil hati dewa. Para pendekar yang akan membantu mengusirnya, namun mereka bukanlah tandingan dari Bai Fengxi. Sementara itu di luar, Hai Fengxi meminta Zhongli untuk melapor kepada Tuan Han terlebih dahulu.
Zhongli memberitahukan jika tuannya Hai Fengxi akan masuk ke kediaman keluarga Han. Tuan Han pun mempersilahkannya untuk segera cepat masuk. Tuan Han meminta maaf karena tidak bisa menyambut kedatangan Tuan Muda Fengxi. Dan ia meminta Hai Fengxi untuk menagih ganti rugi obat yang sudah Bai Fengxi ambil. Hai Fengxi mewakili Bai Fengxi meminta maaf kepada Tuan Han dan kepada semua para pendekar. Karena sebenarnya obat yang Bai Fengxi ambil, ia gunakan untuk menolong orang lain. Hai Fengxi pun memberikan Bai Fengxi sebuah kotak untuk ia berikan kepada Tuan Han sebagai ganti rugi semua obat yang sudah ia ambil. Dan Tuan Han mempersilahkannya untuk mengambil obat yang ia mau. Di malam harinya, Zhongli dan Chuan Yu sedang membicarakan kedekatan Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Dan mereka menganggap jika Hai Fengxi melakukan ini semua karena ia telah menyukai Bai Fengxi. Chuan Yu memberitahukan jika di Gunung Suan, Bai Fengxi tidak menemukan keberadaan Ying Zhou. Dan para pendekar juga sedang mencari keberadaan Ying Zhou. Di sini Bai Fengxi menemukan Ying Zhou. Ia pun memberikannya obat bubuk jipu dan pil hati dewa. Tiba-tiba saja terdengar suara para pendekar mulai mendekat. Mereka pun langsung pergi dan dikepung oleh para pendekar. Bai Fengxi yang mengambil plat Xuanji, ia terkena racun karena memegangnya secara langsung. Ia pun lalu menolong Ying Zhou dan membawanya pergi dari sini. Di sini Ying Zhou memberikan sisa obat pil hati dewa kepada Bai Fengxi. Meskipun pil itu tidak akan bisa menyelamatkannya, namun setidaknya pil itu akan menyelamatkan Bai Fengxi untuk sementara waktu, agar Bai Fengxi dapat pergi ke tempat keluarga Han untuk mengambil lagi obat pil hati dewa. Ying Zhou akan pergi menjauhkan para pendekar dari sini. Dan ia meminta Bai Fengxi untuk mengantarkan plat Xuanji kepada Pangeran Huangzhou. Keesokan harinya Hai Fengxi mendapatkan kabar jika Ying Zhou telah mati. Ia pun meminta Chuan Yu agar menyuruh Sun Si untuk mencegah para pendekar datang ke Gunung Suan. Para pendekar yang mencari keberadaan Bai Fengxi, mereka pun ditahan oleh Sun Si. Ia memberitahukan jika di Gunung Suan adalah tempat yang berbahaya, dan tuannya sudah mempersiapkan banyak jebakan di dalam sana. Sebagian para pendekar percaya dengan ucapan Sun Si, dan sebagian lagi melanjutkan perjalanannya. Belum terlalu jauh mereka masuk ke Gunung Suan, namun mereka sudah diserang oleh sekumpulan burung, yang membuat mereka semua mati di tempat ini. Bai Fengxi yang tersadar langsung mencari keberadaan Ying Zhou, dan ia diberitahu jika Ying Zhou telah mati. Ia pun langsung diserang oleh orang-orang dari sekte Duan Hun. Sementara itu Hai Fengxi diberitahu jika Bai Fengxi sedang dikepung oleh orang-orang sekte Duan Hun. Bai Fengxi yang sebelumnya terkena racun, ia pun akhirnya kalah dan terjatuh ke dalam jurang. Di sini Hai Fengxi mengobati Bai Fengxi. Ia juga mengecek plat Xuanji, yang ternyata plat Xuanji ini adalah plat Xuanji palsu. Karena besi Suan Laut Utara akan membiru ketika terkena cahaya, sedangkan plat ini terkena cahaya tidak terjadi apa-apa. Hai Fengxi merasa jika kekaisaran mengeluarkan plat palsu ini agar membuat banyak para pendekar mati. Dan Hai Fengxi akan pulang setelah keadaan Bai Fengxi sudah membaik. Keesokan harinya, Pangeran Huangzhou diberitahu jika Ying Zhou telah mati di Gunung Suan, dan plat Xuanji kemungkinan berada pada tangan Bai Fengxi. Mendengar hal itu, Pangeran Huangzhou pun akan pergi ke Gunung Suan untuk membawa jasad Ying Zhou pulang ke Jizhou. Di Gunung Suan, Bai Fengxi tersadar dan menuduh Hai Fengxi ingin mengambil plat Xuanji darinya. Namun Hai Fengxi yang tidak melakukannya. Bai Fengxi merasa jika bukan Hai Fengxi yang bermasalah, maka plat Xuanji inilah yang bermasalah. Ia pun akhirnya menyadari jika plat Xuanji ini adalah plat Xuanji palsu.
Hai Fengsi memberitahukan jika ia sudah menguburkan jasad Yingzhou di puncak Gunung Suan. Dan ia juga sudah membuat obat agar Bai Fengsi semakin pulih. Bai Fengsi yang enggan meminumnya. Hai Fengsi pun mengatakan jika tidak sedikit orang yang mau ia suapi. Atau mungkin Bai Fengsi yang terkenal di dunia ini takut akan rasa pahit. Setelah itu Bai Fengsi datang ke makam Yingzhou. Ia berjanji akan melakukan apa yang diminta oleh Yingzhou, yaitu mengantarkan plat Xuanji kepada Pangeran Huangzhou. Hai Fengsi yang datang, Bai Fengsi memintanya untuk tidak berpura-pura baik lagi. Karena ia sudah tahu jika Hai Fengsi sebelumnya sudah bertindak di Gunung Suan. Hai Fengsi yang bisa saja menolong Yingzhou, namun ia malah membiarkannya mati dengan tidak menolongnya. Namun Hai Fengsi mempunyai alasan kenapa dia tidak menolong Yingzhou. Hai Fengsi pun mengingatkannya agar ia secepatnya pergi ke tempat keluargahan untuk meminta pil hati dewa agar Bai Fengsi dapat pulih sepenuhnya. Di malam harinya, terjadi sebuah penyerangan di tempat keluargahan. Bai Fengsi yang baru saja datang dituduh atas pembantaian itu, karena ialah yang terakhir berselisih dengan Tuan Han Xuanling. Tak lama kemudian datang Hai Fengsi memberitahukan jika Bai Fengsi beberapa hari ini selalu bersamanya. Bai Fengsi pun berjanji akan menyelidiki kasus ini, karena untuk membersihkan nama baiknya. Di kediaman keluargahan, Bai Fengsi dan Hai Fengsi melihat semua jasad keluargahan. Bai Fengsi merasa jika pembantaian ini dilakukan oleh orang-orang sekte Duanhun, dan tujuan mereka membantai keluargahan karena untuk mendapatkan buku resep obat keluargahan. Bai Fengsi menyadari jika dari semua jasad itu, ia tidak menemukan Han Pu anak bungsu Tuan Han Xuanling. Mereka pun langsung mencarinya di dalam, dan menemukan Han Pu bersama dengan buku resep obat keluargahan. Hai Fengsi menyarankan jika Bai Fengsi ingin sekte Duanhun mencarinya, maka ia harus menyebarkan kabar jika Han Pu dan buku resep obat keluargahan ada pada dirinya. Keesokan harinya, Han Pu yang telah sadar lalu diberikan bubur oleh Bai Fengsi. Bai Fengsi memberitahukan jika semua keluarganya sudah dimakamkan oleh orang-orang Hai Fengsi. Ia di sini bukan untuk menyakiti Han Pu, melainkan ia akan menjaga Han Pu dan juga melindunginya. Bai Fengsi juga berjanji akan menyelidiki pembantaian keluargahan karena sebagai ganti rugi obat yang sudah ia ambil selama ini dari keluargahan. Di malam harinya, Hai Fengsi yang akan pulang ke kediamannya, ia dibegal oleh orang-orang sekte Duanhun yang menginginkan buku resep obat keluargahan. Hai Fengsi menyuruh Xuan Yu untuk pulang terlebih dahulu dan memintanya untuk melaporkan jika terjadi sesuatu di kediaman. Di sini Hai Fengsi sedang memeriksa keadaan Han Pu. Han Pu yang sangat ketakutan hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja untuk beristirahat. Hai Fengsi lalu memperlihatkan sebuah benda uang perak yang ia temukan di jasad orang sekte Duanhun. Dari yang ia ketahui, uang perak ini berasal dari keluarga Sang di Kota Yu. Mereka pun yang menemukan petunjuk berniat akan pergi menuju ke sana. Keesokan harinya mereka semua mulai berangkat untuk pergi ke Kota Yu. Seperti biasa Hai Fengsi dan Bai Fengsi tidak pernah berhenti dengan pertengkarannya. Meskipun Bai Fengsi hebat dalam hal ilmu bela diri, namun dalam semua hal lainnya, ia masih kalah jauh dengan putri Xiun dari Qingzhou. Ketika Xiun berumur 10 tahun, ia sudah membuat 10 strategi pengawasan yang terkenal di seluruh dunia. Selain itu dia juga menulis banyak puisi dan memiliki bakat sastra yang tidak tertandingi. Han Pu yang tiba-tiba saja lapar, Zhongli memberitahukan jika bekal persediaan makanan mereka semuanya telah habis oleh Bai Fengsi. Bai Fengsi pun akan bertanggung jawab dan langsung pergi untuk mencari makanan. Setelah itu Hai Fengsi bertanya kepada Han Pu bagaimana caranya membuat obat pil hati dewa, karena sebelumnya ia gagal saat beberapa kali mencoba. Han Pu memberitahukan jika Hai Fengsi salah saat menumbuknya, dan Han Pu juga tahu jika Hai Fengsi melakukan ini semua untuk menolong Bai Fengsi yang di dalam tubuhnya masih tersimpan sedikit racun. Karena ini adalah bahan obat terakhir yang Hai Fengsi miliki, Han Pu pun akan membantunya dan menyuruh Hai Fengsi untuk keluar dulu dari sini. Di sisi lain, Pangeran Huangzhou sudah sampai di depan makam Yingzhou. Ia lalu menyuruh Xiao Sukong untuk memanggil orang-orang agar membongkar makam Yingzhou untuk dipindahkan ke ibu kota Jizhou. Xiao Sukong melaporkan jika orang-orang mereka tidak menemukan jasad Bai Fengsi, dan kemungkinan plat Xuanji ada di tangan Hai Fengsi. Sementara itu di kediaman sekte Tianshuang, para pendekar datang karena ingin mengambil plat Xuanji yang berada pada Bai Fengsi.
Setelah itu datang ketua sekte memberitahukan jika muridnya tidak mungkin menginginkan Placuanji. Ia meminta para pendekar untuk segera pergi dari sini. Karena jika tidak, maka ia tidak akan tinggal diam. Di sini Bai Fengxi berterima kasih kepada Hai Fengxi karena Han Pu memberikannya obat pil hati dewa, dan Bai Fengxi tahu jika bahan-bahan obatnya pasti dari Hai Fengxi. Bai Fengxi lalu mengajak Hai Fengxi untuk makan. Bai Fengxi yang mendengar seseorang bercerita tentang kedua pendekar hebat Hai Fengxi dan Bai Fengxi, ia tidak terima karena namanya disebutkan setelah nama Hai Fengxi. Ia pun lalu memberikan uang perak dan meminta untuk diceritakan kembali dengan menyebutkan nama Bai Fengxi terlebih dahulu. Setelah selesai makan, mereka bertemu dengan Han Pu dan juga Zhongli. Namun tak lama kemudian mereka diserang oleh orang-orang sekte Duan Hun. Han Pu yang melihat mereka ingin sekali membalaskan dendam keluarganya. Namun ia dinasihati oleh Bai Fengxi jika membunuh tidak akan pernah membuatnya bahagia. Karena jika darah dicuci dengan darah, maka tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah berakhir. Di sisi lain, ketua sekte Duan Hun diberitahu jika orang-orang mereka telah dibunuh oleh Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Ia juga tahu jika mereka sudah menemukan petunjuk karena sedang pergi menuju ke kota Yu. Sementara itu di istana Wen Kuan, Chuan Yu datang menemui saudaranya yaitu Chuan Yun. Ia memberitahukan jika Tuan Muda Fengxi masih ada urusan yang belum diselesaikan. Chuan Yun pun khawatir jika Tuan Muda tidak pulang tepat waktu. Karena Tuan Muda ketiga sudah berkali-kali mengawasi kediaman istana Wen Kuan. Chuan Yu lalu memberikan sebuah surat. Karena semua ini sudah dipikirkan oleh Tuan Muda Fengxi. Di kediamannya ketua sekte Duan Hun diberitahu jika mereka sudah menghancurkan paviliun air di kota Yu. Mereka melakukan hal itu karena tahu jika setengah kekuatan Hai Fengxi ada pada paviliunnya, yang tersebar di seluruh dunia dan mengetahui segala informasi apapun. Hai Fengxi diberitahu burung Changyi jika paviliun air di kota Yu telah dihancurkan. Ia pun lalu berpikir bagaimana caranya menemukan keluarga Sang untuk menyelidiki kebenarannya. Sesampainya di kota Yu, mereka bertiga beristirahat dulu di sebuah restoran. Bai Fengxi bertanya kapan mereka akan pergi ke kediaman keluarga Qi. Hai Fengxi menjawab untuk menunggu mereka saja. Di luar, Zhongli dihampiri oleh Qiyun Tuan Muda keluarga Qi. Ia meminta Zhongli agar membuka harga untuk kudanya ini. Hai Fengxi yang mendengarnya, sekarang adalah gilirannya untuk beraksi. Qiyun bertanya kembali mengenai harga kudanya. Namun Hai Fengxi tidak akan menjualnya. Hal itu membuat Qiyun marah dan menyuruh guru Zhao untuk menghajar mereka semua. Zhongli yang kalah, Hai Fengxi menyuruh Bai Fengxi untuk melawannya. Bai Fengxi yang tahu jika Zhao Qingzhao awalnya adalah pemimpin aliansi Qiujiang, namun kini ia menjadi pengawal keluarga Qi. Oleh karena itu Bai Fengxi tahu seberapa kuat kemampuannya. Qiyun yang melihat guru Zhao dengan mudahnya dikalahkan, ia pun takut dan langsung pergi dari sana. Bai Fengxi tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Hai Fengxi. Dia yang akan bekerja sama dengan keluarga Qi, namun malah menghajar tuan mudanya. Di kediaman keluarga Qi, Qiyun menceritakan kejadian tadi kepada ayahnya Qianian. Jika guru Zhao dikalahkan dengan mudah oleh seorang wanita, mereka pun langsung pergi untuk menemui Hai Fengxi. Qianian meminta maaf terhadap sikap putranya. Sebagai permohonan maafnya, ia akan memberikan 30% kekayaannya. Dan ia meminta bantuan Hai Fengxi untuk mendapatkan surat deklarasi hak jual beli garam yang berada di tangan keluarga Sang. Namun Hai Fengxi menginginkan setengah dari kekayaannya. Qianian pun menyetujuinya, dan ia memberitahukan jika hari ini kepala keluarga Sang yaitu Sang Yi sedang berada di paviliun Lipang. Bai Fengxi yang melihatnya salut, karena Hai Fengxi selain bisa menemukan keberadaan keluarga Sang, ia juga mendapatkan setengah dari kekayaan orang lain. Di paviliun Lipang, Hai Fengxi dan Bai Fengxi sedang melihat sekumpulan wanita penggoda sedang menari, dan mereka juga sedang menunggu Sang Yi. Sang Yi yang sudah memboking, ia pun dipersilahkan untuk menunggu di ruangan pribadi. Hai Fengxi lalu menyuruh Bai Fengxi untuk mengganti gaun merahnya, untuk menari dan menggoda Sang Yi agar mendapatkan informasi tentang sekte Duan Hun. Sang Yi yang sudah menunggu lama,
Bai Fengxi pun akhirnya datang. 在他们面前跳舞啊！ Sang Yi tiba-tiba saja menghentikan tarian Bai Fengxi karena ia sudah tidak tahan lagi. Bai Fengxi pun lalu memulai rencananya agar Sang Yi mengeluarkan surat penjualan garam dan memberitahukan informasi tentang sekte Duan Hun. Tak lama kemudian Hai Fengxi pun datang. Ia terkesan karena melihat Bai Fengxi berdandan. 公子啊，奴家这几片颜色可能入公子的眼。 Hai Fengxi lalu menanyakan keberadaan sekte Duan Hun kepada Sang Yi. Sang Yi yang akan memberitahukan, ia malah menipu mereka dan kabur dari sana. Sesampainya di persembunyian sekte Duan Hun, mereka berdua pun langsung diserang. 这次竟然来了8个人。 Sementara itu Zhongli menyuruh bawahannya untuk membangun kembali pavilion air di kota Yu. Hai Fengxi yang tidak berhasil menangkap orang sekte Duan Hun, ia pun sangat kesal. Ia lalu memperlihatkan sapu tangan yang terjatuh dari tubuh orang sekte Duan Hun. Hai Fengxi menjelaskan jika kedua gambar itu adalah lambang Qiong-Qiong dan Jusu, yang rumornya mereka itu adalah dua monster yang sangat mirip. Mereka berdua yang akan berpisah. Bai Fengxi berniat akan pergi ke sekte Tianxuang bersama dengan Han Pu. Keesokan harinya, sudah terjadi sebuah kebakaran di kediaman keluarga Sang. Bai Fengxi menemui Hai Fengxi dan menanyakan kejadiannya. Sang Yi yang berpura-pura bunuh diri, ia akhirnya berhasil kabur. Bai Fengxi menganggap jika Hai Fengxi tidak berperasaan. Dia yang sudah mendapatkan harta keluarga Sang dan juga keluarga Qi, namun ia tidak menyelamatkan orang-orang keluarga Sang dari kebakaran. Bai Fengxi lalu melihat dua orang pengawal dari Sang Yi, yang menandakan jika Hai Fengxi telah menyelamatkan mereka. 怎么不说了？不说我冷血无情吗？我们就此别过吧，后会无期。 Di sini Hai Fengxi yang menawarkan uang, namun ditolak oleh Bai Fengxi. Dan Hai Fengxi juga sudah memaafkan kesalahpahaman dari Bai Fengxi. Bai Fengxi lalu menemukan 2 ekor burung, dan ia meminta Hai Fengxi untuk merawat salah satunya. Sesampainya di desa Tai, Han Pu menyadari jika keputusannya salah mengikuti Bai Fengxi. Ia lebih baik ikut dengan Hai Fengxi daripada hidup menderita bersama Bai Fengxi. Bai Fengxi yang melihat orang-orang berdatangan, ia pun lalu menanyakan. Ternyata orang-orang itu adalah rakyat dari kota Luo yang dipimpin oleh keluarga kekaisaran. Karena Sang Zhao akan melakukan penyerangan terhadap kota Luo, rakyat pun akhirnya mengungsi ke desa Tai. Hal itu disebabkan karena plat Xuanji telah hilang, yang membuat Sang Zhao juga ingin menguasai dunia. Di sisi lain, perjalanan Hai Fengxi ke istana Wenkuan akan melewati perbatasan kota Luo. Karena itu adalah jalan satu-satunya agar cepat sampai ke kediaman. Ia mengatakan jika Sang Zhao berhasil menerobos kota Luo, maka dunia juga akan ikut kacau. Sementara itu Han Pu sudah lelah karena belum juga sampai ke sekte Tianxuang. Bai Fengxi memberitahukan jika mereka akan sampai setelah melewati gunung desa Tai. Di kota Luo yang berada di wilayah negara Dong, 10.000 pasukan Sang Zhao sudah berkumpul di gerbang kota Luo. Jenderal pasukan Sang Zhao meminta agar wali kota segera membuka gerbang, karena jika tidak, maka mereka akan langsung menyerang. Di dalam, Jenderal kota Luo sedang berdiskusi bersama dengan wali kota. Hilangnya plat Xuanji dari istana menyebabkan semua prefektur atau wilayah akan mulai bertindak. Dan wali kota juga sudah mengirimkan orang untuk meminta bantuan ke ibu kota. Namun meskipun begitu, Jenderal Liu masih tidak yakin akan menang. Karena pasukan Sang Zhao sangat begitu banyak, prajurit lalu melaporkan jika mereka kedatangan seorang utusan dari ibu kota. Dia adalah pendekar suci keluarga Yu, yaitu Yu Wuyuan. Jenderal Liu menyadari jika Wuyuan adalah orang yang dikenal dengan julukan pemuda nomor 1. Kedatangannya ia ke sini bukan untuk berperang, melainkan ia akan membujuk Raja Sang untuk menarik semua pasukannya. Pangeran Huangzhou yang akan pergi menuju sekte Tianxuang, ia diberitahu jika sekte Tianxuang telah dikepung oleh para pendekar.
Namun para pendekar tidak menemukan keberadaan Bai Fengxi. Xiao Sukong juga memberitahukan jika Tuan Muda Wu Yuan sedang pergi ke kota Luo. Di sisi lain, Han Po tidak sengaja membuat wajah Bai Fengxi menjadi hitam. Ia lalu berlari karena takut Bai Fengxi marah. Namun tiba-tiba saja ia diserang oleh Xiao Sukong. Bai Fengxi terkejut karena mendapatkan lawan yang bisa mengimbanginya. Pangeran Huangco yang penasaran dengan namanya, namun Bai Fengxi tidak akan memberitahukannya. Pangeran Huangco yang bertemu dengan orang kedua yang belum yakin ia kalahkan, namun ia tidak diberitahu siapa namanya. Karena orang pertama yang belum yakin Pangeran Huangco kalahkan adalah Yu Yuan. Di kota Luo, Wu Yuan ingin dipertemukan dengan Jenderal Besar Sangjau, namun Jenderal akan mempertemukannya jika ia sudah membawa kepala Wu Yuan. Wu Yuan lalu memperkenalkan dirinya, dan ia ingin bertemu dengan Jenderal Besar. Kembali kepada Bai Fengxi, ia tahu jika Wu Yuan adalah orang yang dijuluki sebagai pemuda nomor 1, dan ia ingin sekali mengenalnya. Bai Fengxi juga tahu tentang Pangeran Huangco, karena ia tahu 5 pendekar hebat yang bisa mengimbanginya. Pangeran Huangco masih penasaran, karena pendekar wanita hebat yang ia ketahui adalah Bai Fengxi, Tuan Putri Xiyun, dan juga bawahannya Qiu Jiu Suang. Namun Pangeran Huangco yang belum pernah bertemu dengan Bai Fengxi, rumornya ia seputih salju, dan kecantikannya tiada tara. Pangeran Huangco yang meminta Bai Fengxi untuk mencuci muka, ia pun lalu mengikutinya. Di kota Luo, Jenderal Besar Pan Ciji datang, dan Wu Yuan memintanya untuk menarik semua pasukannya. Meskipun plat Xuanji telah hilang, namun bagaimanapun juga kota Luo adalah bagian dari kekaisaran. Dengan adanya peperangan ini, maka rakyat akan sangat menderita, dan itu bukanlah perbuatan manusiawi. Wu Yuan lalu memberitahukan untuk Jenderal Besar memberikan alasan kepada Raja Sang. Jika ia mau menarik semua pasukannya, maka Wu Yuan akan meminta wali kota untuk membebaskan pajak. Jika kota Sangjau melakukan bisnis melewati kota Luo, Bai Fengxi yang sudah diberikan makan, ia pun membalas kebaikan Pangeran Huangco dengan memberikan senjata Yingzhou yang di dalamnya adalah plat Xuanji, dan mengatakan jika kemungkinan isinya adalah palsu. Pangeran Huangco pun akhirnya menyadari jika dia adalah Bai Fengxi, dan masalah plat Xuanji masih perlu dikonfirmasi oleh Wu Yuan. Di barak Sangjau, Jenderal Pan didatangi oleh Kasim Liu. Jenderal memberitahukan jika ia telah menuliskan semua syarat damai kepada Wu Yuan. Namun Kasim Liu yang tidak ingin mundur, ia pun akhirnya menangkap Jenderal Pan dan mengambil alih pasukan, karena ia sebelumnya sudah diberikan plat emas Sangjau oleh Raja. Sementara itu wali kota sedang memuji Wu Yuan, yang bisa menghentikan peperangan hanya dengan beberapa kata. Prajurit lalu memberitahukan jika pasukan Sangjau datang lagi mengepung gerbang, dan Wu Yuan tahu jika pemimpin pasukan Sangjau sudah berganti alih. Wu Yuan memerintahkan prajurit untuk bersiap membuat formasi, dan mereka harus mendengarkan semua perintah Wu Yuan. Tak lama kemudian Hai Fengxi datang ke atas kereta Kasim Liu. Ia memberitahukan jika kavaleri Zhengqian dari Jizhou sudah dalam perjalanan, dan mereka semua bukanlah tandingan dari Wu Yuan. Hai Fengxi menyuruh Kasim Liu untuk mundur, karena jika Raja Sang memulai lagi untuk perang, maka Hai Fengxi sendiri yang akan datang menemuinya. Ia pun lalu mematahkan bendera perang Sangjau. Hai Fengxi lalu datang menemui Wu Yuan, dan ia mengajak Wu Yuan untuk minum nanti malam. Wali kota diberitahu jika pasukan Sangjau telah mundur lagi, karena Tuan Muda Fengxi datang menerobos pasukan Sangjau. Jenderal pun terkejut mendengarnya, karena 2 dari pemuda hebat datang membantu Luo. Di malam harinya, Wu Yuan berterima kasih kepada Hai Fengxi. Ia mengatakan jika mereka berdua berjodoh, karena memiliki pemikiran yang sama. Setelah itu Wu Yuan mendapatkan surat. Hai Fengxi tahu jika surat itu pasti dari Pangeran Huangco, dan isi dari surat itu memberitahukan tentang Yingzhou, plat Xuanji, dan juga Bai Fengxi. Wu Yuan yang senang bertemu dengan Hai Fengxi ia pun pamit, karena masih ada urusan penting. Keesokan harinya Bai Fengxi bertemu dengan para pendekar. Pangeran Huangco yang datang, ia memberitahukan jika plat Xuanji sudah ada di tangannya. Setelah itu Bai Fengxi disambut oleh 2 orang junior seperguruannya. Dia adalah Lang Hua, putri dari ketua sekte, dan satu lagi Jiorong, murid dari sekte Tianxuang. Bai Fengxi lalu bertemu dengan gurunya. Ia menceritakan jika plat Xuanji yang dicari oleh para pendekar ternyata adalah palsu.
Ia sebelumnya juga sudah bertarung dengan orang-orang Sekte Duanhun yang misterius. Bahkan papilion air milik Hai Fengsi pun tidak bisa mendapatkan informasi tentang mereka. Di Sekte Duanhun, Bai Fengsi menemukan banyak ahli yang menggunakan formasi pedang panjang, formasi 6 hantu, dan formasi 8 hantu. Dan itu semua adalah jurus mematikan. Guru Bai curiga jika ada orang kuat di belakangnya. Bai Fengsi juga menceritakan jika ia menemukan sapu tangan dengan sulaman kiong-kiong dan jusu. Guru Bai yang mendengarnya terkejut, karena menganggap jika orang-orang di era Perang Chongde mulai kembali, mereka adalah orang-orang misterius yang menyerang negara Dong. Untungnya pada saat itu para pendekar dan pasukan dari 6 wilayah datang membantu ke ibu kota, dan bendera yang mereka gunakan adalah kiong-kiong dan jusu. Di perbatasan Yongzhou, pangeran ketiga Yongzhou yaitu Pengju akan datang ke istana Wenkuan untuk menemui kakaknya pangeran kedua yaitu Peng Lansi, atau di dunia persilatan dikenal dengan nama Hai Fengsi. Di istana Wenkuan, Chuan Yu yang sedang berlatih dihampiri oleh Huan Yang. Ia menyuruh Chuan Yu untuk melayani orang yang menggantikan kepergian pangeran kedua, agar orang-orang tidak curiga jika pangeran tidak ada di kediaman. Mereka lalu diberitahu jika pangeran ketiga akan berkunjung ke istana Wenkuan. Huan Yang yang akan mencegah pangeran ketiga masuk. Ia akan beralasan jika pangeran kedua sedang sakit, dan ia meminta Chuan Yu untuk bergegas agar menyuruh orang pengganti pangeran untuk berpura-pura sakit. Pangeran ketiga yang datang, Huan Yang memintanya untuk datang di lain hari, karena hari ini pangeran kedua sedang sakit, dan ia tidak ingin ditemui oleh siapapun. Pangeran ketiga yang bersikeras untuk masuk, Huan Yang pun akhirnya berlutut, karena ia harus mematuhi tugas yang diberikan oleh pangeran kedua. Tak lama kemudian datang Peng Chang pangeran pertama. Ia yang juga ingin masuk, namun dicegah oleh Huan Yang. Huan Yang yang bersikap lancang, ia pun akhirnya disiksa oleh pangeran pertama. Dan Pengju yang melihat kakaknya, mencoba untuk menghentikannya. Setelah itu datang Ren Rusong, kepala militer Yongzhou, yang juga merupakan guru dari ketiga pangeran Yongzhou. Ia meminta para pelayan untuk membawa Huan Yang pergi dari sini. Dan mereka bertiga yang akan masuk, namun dicegah oleh Chuan Yu, karena dia diperintahkan langsung oleh pangeran kedua. Mereka bertiga yang tidak memperdulikannya langsung masuk dan menuju ke kamar pangeran kedua. Pangeran ketiga yang sudah melihat kakaknya lewat jendela, ia pun langsung pergi dan memberikan uang kepada Chuan Yu untuk biaya pengobatan Huan Yang. Pangeran pertama sudah tahu jika Peng Lansi sedang pergi, dan kejadian tadi hanyalah akting yang dibuat oleh pangeran pertama dan gurunya untuk menipu pangeran ketiga. Pangeran pertama juga terpaksa memukul Huan Yang hanya untuk menakuti pangeran ketiga. Kepala militer lalu meminta putranya Chuan Yu untuk melaporkan kejadian hari ini kepada pangeran kedua. Di kediamannya, Pengju menyadari jika orang di balik jendela yang ia lihat bukanlah kakaknya. Ia pun lalu berniat untuk kembali ke istana Wenkuan. Wang Yuan pengawalnya lalu mengusulkan agar pangeran ketiga membawa tabib istana untuk memeriksa keadaan pangeran kedua. Namun pangeran ketiga berpikiran untuk membawa ayahnya saja. Di istana Yongzhou, Raja Yong diberitahu jika pasukan Sangzhou mundur saat mengepung kota Luo. Hal itu dikarenakan pasukan Sangzhou dihentikan oleh Hu Yuan dan Hai Fengsi dari 4 pemuda hebat. Pangeran ketiga lalu datang memberikan hormat, dan ia berbisik kepada ayahnya jika kakaknya sedang sakit di istana Wenkuan. Raja pun lalu berniat akan pergi untuk menemui pangeran kedua. Namun sayangnya film pun bersambung.